Assalamualaikum. Pertemuan hari ini kita masih mempelajari mengenai bentuk akar dan perpangkatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai notasi ilmiah. Jadi kalian akan belajar cara membuat notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi notasi ilmiah itu ditulis dalam bentuk baku ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti akan ada A dikali 10 pangkat B. A itu sebagai apa sih? A itu sebagai faktor pengali. Nah, di sini sebagai faktor pengali. Ada aturannya A itu. Di sini A itu harus lebih besar dari 1. Jadi A-nya itu lebih besar dari angka 1 dan harus lebih kecil dari 10. Jadi nanti kalian tidak mungkin menemukan bentuk baku yang A-nya itu nilainya 15, 12, pokoknya lebih dari 10, nggak mungkin ya. Nah, di sini 10 pangkat B itu sebagai bilangan eksponennya. 10-nya nanti akan tetap sama ditulis 10, yang ganti-ganti itu nanti pangkatnya atau eksponennya ya, tergantung soalnya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal pertama. Nah, ada 125 di sini. Kita akan buat menjadi pangkat ini yang bentuk notasi ilmiahnya seperti apa. Ingat tadi ya, kalau misalkan kita harus butuh A-nya dulu kan, kira-kira A-nya berapa sih nilainya? A-nya itu tadi tidak boleh, harus lebih besar daripada 1 dan lebih kecil dari 10 ya. Nah, ini 125 itu kita cari dulu nih. Berarti untuk nilai A-nya. Berarti kalian bisa pakai 1,25, 12,5, atau 125 juga. Nah, yang memungkinkan jika ikut aturan ini adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini lebih dari 1, kurang dari 10. Kalau ini lebih, udah jelas ini lebih dari 10, tidak bisa digunakan. Mau pakai 125, gak bisa juga. Udah lebih dari 10. Sehingga untuk nilai A-nya nanti bisa kita tulis 1,25. Nah, sekarang untuk pangkatnya ini kira-kira 10 pangkat berapa nih? Ini pasti 10 ya, kalian tulis aja langsung 10. 10 pangkat berapa? Nah, kan kalian mau kasih koma di sini nih. 100 di sini ya, 1,25. Kita hitung yang di belakang komanya ada berapa? 1, 2. Sehingga di sini 10-nya itu pangkat 2. Gitu. Selesai. Ini bentuk baku dari 125. Contoh selanjutnya, di sini ada 1250. Nah, kita lihat bilangan pokoknya atau bilangan faktor pengalinya dulu. Ingat, pakai aturan ini tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi ini di sini lebih dari 1, kurang dari 10. Berarti kita pakai 1,25 lagi. Karena soal atas dan bawah sama. Cuman ini kan 1000, ini 100. Kita lihat faktor pengali. Yang ini bilangan eksponennya dengan 10 pangkat berapa. Kita hitung, kan kalian mau kasih koma di sini nih. Berarti hitung. Kalau ini kalian mau jadi 1,25, berarti dari sini hitungnya 1, 2, 3. Jadi ini 10 pangkat 3. Gitu. Nah, ini makin banyak nih nolnya. Tapi nanti akan mempengaruhi perpangkatannya. Nah, ini juga lihat 1250, kalian hanya bisa menggunakan ini. Karena kalau pakai ini kebesaran, ini juga sama lebih besar. Jadi pakai yang di bawah 10, di atas 1. Nah, pangkatnya ini pangkat berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6. Kenapa kita hitung dari sini? Karena ingat tadi, kita pakainya 1,25. Berarti komanya ada di sini. Nah, kalian hitung dari setelah koma sampai ke belakang berapa. Ya. Contoh yang berikutnya, aduh ini Bu, angkanya makin banyak. Tapi tetap aja walaupun angkanya sebanyak ini, berarti yang 105 itu pakainya yang 1,5, 1,05, atau mau pakai 10,5, atau mau pakai 105. Yang tepat mana kalau sesuai aturan ini untuk nilai A-nya? Yang paling tepat yang ini, karena tadi ini lebih dari 1, kurang dari 10. Kalau ini kelebihan. Walaupun ini 10,5, ada komanya 5, tetap lebih.
juga lebih. Jadi kita pakainya yang 1,05 dikali 10 pangkat berapa pengali ininya ya, eksponennya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop di situ. Karena kan kalian menggunakannya 1,05. Jadi nanti komanya ada di sini. Jadi berhenti di sini hitungnya ya. Jangan dihitung angka satunya. Nanti jadi pangkat 15, hasilnya jadi salah. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya di sini ada bentuk yang faktor soalnya itu lebih dari 1. Kurang dari 1, maaf ya. Di sini desimal terus 0. Kalau 0 kan dia kurang dari 1. Nah, untuk soal yang seperti ini, dia tidak bisa dibuat pangkat positif. Ini pasti hasilnya nanti pangkatnya negatif. Karena bilangannya kurang dari 1. Tapi tetap, kalian aturannya harus ke sini. A-nya itu harus lebih besar daripada 1, kurang dari 10. Berarti kita bisanya pakai yang ini kan angkanya. Nggak mungkin pakai 12, jadi pakainya 1,2. Dikali 10 pangkat berapa? Nah, kalau untuk ini, kalian kan mau kasih komanya setelah ini ya, di sini tah. Kalian hitung di belakang komanya ada berapa angka yang diapit. Bukan dari depan hitungnya, tapi dari sini. Ada berapa di sini? Nah, gitu. Di sini pangkatnya negatif 1 karena di sini yang ini diapit oleh koma ini dia cuman 1 angka, jadi ya 10 pangkat negatif 1. Contoh yang berikutnya di sini, ini juga soalnya masih sama dengan yang atas, pakainya berarti 1,2 dikali. Nah, kalian kan mau kasih koma di sini nih. Berarti nanti kalian hitungnya dari sini, kira-kira berapa? 1, 1, 2, 3. Selesai, pangkatnya pasti negatif karena tadi ingat ya, bilangannya kurang dari 1. Pasti pangkatnya negatif, kalau ini tidak mungkin positif. Nah, yang ini kita buat. Nah, ini juga 127 aja kita ambil. 76. Karena nolnya nggak mungkin kita bawa. Ini kemungkinan pasti pakainya 1,276. Nggak mungkin pakai 12 karena kan tidak boleh lebih dari 10. Nah, ini kita kasih dulu di depannya untuk nilai A-nya seperti ini dikali. Berarti di sini ya batas komanya. Ini juga ada koma, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ini pangkat negatif 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Selesai sampai di sini. Silakan kalau misalnya ada yang tidak paham boleh bertanya melalui WhatsApp ya kepada Ibu ya. Untuk latihan soalnya nanti kalian buka kembali Google Classroom-nya dan cek latihan yang paling terbaru untuk notasi ilmiah. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.